Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ina Adidia Pramesti, bersama Nadia Ika Syeptiani dan Firda Qurratun Nihlah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Merencanakan Kurikulum. Bahasan-bahasan kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum, yang kedua, landasan perencanaan kurikulum, yang ketiga, perumusan tujuan kurikulum, dan yang keempat, desain kurikulum. Bahasan kita yang pertama yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Dari katanya sendiri, perencanaan kurikulum. Perencanaan yaitu proses penyusunan kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kurikulum yaitu semua bentuk pengalaman oleh siswa yang sengaja diberikan oleh sekolah. Lalu, perencanaan kurikulum adalah proses dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan diberikan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, bahasan kita yang kedua yaitu landasan perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum terdapat 5 landasan, yaitu yang pertama landasan hukum, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan sosial budaya, dan yang kelima landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ini sebagai dasar atau pacuan dalam merencanakan kurikulum. Yang pertama, landasan hukum sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan ini berperan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Filosofi pada pengembangan kurikulum akan menggambarkan kerangka kerja secara mendasar, yaitu dengan memperhatikan tujuan-tujuannya. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis menyangkut berkaitan erat dengan perilaku manusia itu sendiri. Manusia dalam perencanaan kurikulum ini yaitu peserta didik sebagai sasaran kurikulum. Mendidik berarti merubah tingkah laku menuju kedewasaan. Maka dari itu, dalam proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori-teori perubahan tingkah laku anak. Selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Dari landasan sosial budaya ini, dalam merencanakan kurikulum haruslah mempertimbangkan sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut, masyarakat peserta didik itu, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Karena peserta didik berasal dari masyarakat, diberikan pendidikan serta pengalaman di lingkungan masyarakat, dan diarahkan untuk kehidupan masyarakat pula. Yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dalam perencanaan, kurikulum juga harus mampu mengikuti zaman, mulai dari tatanan sosial, ekonomi, maupun dunia politik memaksa kurikulum untuk mengimbangi sekaligus mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru. Nah, selanjutnya yaitu perumusan tujuan kurikulum. Kurikulum di sekolah yang disusun bagaimanapun juga dimaksudkan agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Karenanya tujuan itu merupakan faktor yang paling menentukan. Jadi ketika menyusun tujuan-tujuan itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan cermat. Nah, menurut David Pratt 1980 ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika merumuskan tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu tujuan itu harus selalu konsisten dengan tujuan tingkat di atasnya.
Jadi tujuan-tujuan yang bersifat penjabaran dari suatu tujuan yang lebih tinggi jenjangnya itu harus sesuai atau tidak bertentangan dengan hal-hal yang diisyaratkan oleh tujuan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan harus tepat sesama serta teliti. Jadi tujuan itu hanya berguna jika ia dirumuskan secara teliti dan tepat sehingga memungkinkan orang itu mempunyai kesamaan pengertian terhadapnya. Nah, untuk lebih khususnya itu Pratkabar mengemukakan ada 7 kriteria yang harus dipenuhi ketika merumuskan tujuan kurikulum. Di antaranya yang pertama, tujuan kurikulum itu harus bisa menunjukkan hasil belajar yang spesifik dan dapat diamati. Yang kedua, tujuan itu harus konsisten dengan tujuan kurikulum. Artinya, tujuan-tujuan khusus itu dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan yang lebih umum. Nah, yang ketiga yaitu tujuan harus ditulis dengan tepat. Artinya itu bahasanya itu harus jelas sehingga bisa memberi gambaran yang jelas juga bagi para pelaksana kurikulum. Yang keempat, tujuan harus memperlihatkan kelayakan. Artinya bahwa tujuan itu bukanlah suatu standar yang mutlak, melainkan itu harus bisa disesuaikan dengan situasi. Yang kelima, tujuan harus fungsional. Artinya, tujuan itu menunjukkan nilai guna bagi para peserta didik serta masyarakat. Yang keenam, tujuan harus signifikan. Dalam arti bahwa tujuan itu dipilih berdasarkan nilai yang diakui kepentingannya. Yang terakhir yaitu tujuan itu harus tepat serta serasi. Nah, terutama harus dilihat dari kepentingan dari peserta didik, termasuk dari latar belakang, minat, serta tingkat perkembangannya. Nah, oke, di desain kurikulum ini, Sailer mengajukan 8 prinsip sebagai acuan dalam mendesain kurikulum. Nah, yang pertama yaitu adalah memudahkan dan mendorong pemilihan serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang mendasar bagi pencapaian prestasi belajar. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah berisi semua pengalaman belajar yang bermakna dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang belajar dengan bimbingan pendidik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah menyediakan kesempatan bagi pendidik untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan kematangan peserta didik. Nah, kemudian untuk yang nomor 5 yaitu adalah mendorong pendidik untuk mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh dari luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolahnya tersebut. Nah, kemudian yang nomor 6 yaitu adalah menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar peserta didik itu berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman-pengalaman selanjutnya. Nah, kemudian yang nomor 7 yaitu adalah kurikulum itu harus didesain supaya bisa memberikan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8 yaitu adalah realistis, layak, dan dapat diterima. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut pada dasar-dasar pengkategorian kurikulum. Nah, para pengembang kurikulum ini telah mengonstruksikan kurikulum dengan menurut dasar-dasar pengkategorian. Yang pertama yaitu ada subject centered design. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada learner centered design. Kemudian yang ketiga yaitu ada problem centered design.
Nah, di dalam subject center design ini masih terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada subject design, kemudian ada disiplin design, dan yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah broad fields design. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.